So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not, if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. So therefore, it is not only, so therefore it's not pure naturalness or unnaturalness. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Secara personal ya, sebenarnya gue tuh punya pemahaman yang agak-agak spiritualistik ataupun filosofis gitu ya, terkait bagaimana membangun sesuatu yang sustainable gitu, tidak terkecuali bisnis. Jadi gue tuh punya pemahaman kalau in order to build something yang long lasting ya, dan punya value yang baik, kayaknya perlu ya kita tuh melakukan ya berbagai macam harmonisasi ya, atau istilahnya kita di-challenge untuk terus bisa menyeimbangkan ya dualisme energi yang terjadi dalam kreasi kita gitu. Ya, karena kalau dualisme energi ini tidak di-balance ya, tidak diseimbangkan atau tidak diharmonisasi, biasanya kreasi ataupun perjalanan kita ya dalam membangun kreasi itu akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti feeling stuck gitu ya, kayak aduh nggak tahu harus ngapain lagi gitu, atau justru malah apa yang kita bangun tuh terlalu out of control gitu. Ya, sehingga apapun yang terjadi itu justru malah bisa melukai ya si proses growth dari kreasi kita gitu, tidak sustain, susah untuk adaptasi dan segala macamnya gitu. Nah, dualisme energi yang gue omongin ini ya mungkin teman-teman lebih familiar gitu ya dengan konsep-konsep penjelasannya seperti yin and yang misalnya, itu filsafat Tiongkok gitu. Ya, tapi sederhananya gue akan bilang ya ada energi yang bisa dibilang positif, tapi ini gue quote and quote ya, sama energi yang bisa dibilang negatif gitu. Ada chaos and order gitu. Dan kalau di video ini especially gue ingin membuatnya menjadi lebih entertaining aja sih buat teman-teman, dan gue akan definisikannya sebagai energi atau traits ya, traits aja deh, traits yang terkandung dalam hero dan juga villain. Jadi waktu kecil gue tuh ngeliat hero tuh kayak seseorang yang aspire to be banget ya. Pokoknya mereka tuh punya traits positif yang pada akhirnya ya gue rasa semua orang tuh harus ya menjadi hero lah gitu dalam perjalanannya. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. That's gonna be my way to serve. Hero itu banyak dibangun atas dasar value-value yang lebih istilahnya apa ya, positif gitu ya, jika dibandingkan dengan sistem moralitas yang berlaku di manapun hero itu berada. Dan biasanya karakteristik hero itu lebih ke bagaimana dia stick to that value gitu. Jadi misalnya contohnya dia punya prinsip kalau, contoh misalnya kita ngambil Batman gitu, dia punya prinsip kalau siapapun yang gue encounter ya istilahnya, siapapun musuh gue nggak boleh membunuh orang itu gitu. Nah, biasanya pengembangan karakternya itu akan ya seputar bagaimana si hero itu akan selalu di-challenge ya untuk apakah dia bisa tetap stay dengan prinsip dia tersebut. Dan biasanya traits-traits lain dari seorang karakter hero, dia itu adalah orang yang lebih altruistik ya, jadi mau membantu sesama, memikirkan sesama ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah tentang integritas gitu. Jadi bagaimana dia selalu konsisten gitu ya untuk terus-menerus merasa bahwa dia perlu ya bertanggung jawab terhadap apapun yang dia yakini sebagai value. Ataupun challenge-challenge lain juga yang biasanya dilakukan kepada si hero gitu adalah bagaimana dia diminta gitu ya oleh society ataupun siapapun yang men-challenge dia untuk pada akhirnya dia bisa jadi lebih self-aware ke dalam dirinya sendiri, bahwa misalnya dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, atau dia diminta untuk melihat kelemahan dan keterbatasan si hero itu sendiri. Nah, jadi dari karakter-karakter hero biasanya gue belajar ya tentang responsibility atau tanggung jawab. Yang kedua adalah tentang altruisme, bagaimana dalam hidup itu kita juga harus berpikir tentang orang lain dan bagaimana pemikiran-pemikiran mereka juga turut ya membantu kita untuk bertumbuh gitu. Dan yang ketiga, gue juga belajar tentang ngomongin integritas ya, bagaimana ketika lu percaya sebuah value ya, setidaknya value itu akan selalu menjadi arah dasar lu untuk menentukan sebuah keputusan dalam hidup lu ya. Even terkadang challenge-challenge-nya itu membuat lu rethink all that values again. Dan yang keempat, gue belajar tentang idealisme. Artinya biasanya kalau hero itu dia punya pemikiran-pemikiran yang lebih utopis ya, lebih
merasa bahwa ada kesempatan ya bagi dunia untuk menjadi lebih baik, ya ada kesempatan di mana semua orang tuh bisa terlepas dari penderitaan dan segala macamnya. Ya, jadi gue belajar 4 hal itu dari hero. Nah, sekarang kita bahas di sisi sebaliknya, yaitu the villain. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? Nah, kalau bicara tentang villain sendiri, secara personal gue adalah orang yang jauh lebih tertarik sebenarnya dengan karakter villain daripada karakter-karakter hero ya. Karena villain itu biasanya ditulis secara lebih kompleks ya. Dan terkadang ada unsur-unsur realistis yang lebih membuat gue bisa relate terhadap si pemikiran-pemikiran villain ini. Nah, secara value, kalau hero itu kan istilahnya di sepanjang pengembangan karakternya biasanya dia itu di-challenge untuk stick to that value gitu. Jadi biasanya pemikiran hero itu lebih hitam putih, pokoknya ini nggak boleh, itu boleh gitu. Tapi kalau villain itu dia punya spektrum, ya. Jadi terkadang mungkin di era-era sebelum sebelum era modern gitu ya, villain-villain itu lebih satu layer ya. Jadi bisa dibilang ya buruk-buruk aja gitu. Lu nggak tahu kenapa dia jadi buruk gitu. Pokoknya ada orang yang istilahnya orang jahat aja gitu. Tapi semakin ke belakang ya, gue ngelihat penulis-penulis itu udah makin lihai ya dalam menciptakan karakter-karakter villain tuh yang lebih lovable gitu. Ya, jadi dia itu punya value-value yang bisa dibilang ya exist in a spectrum gitu. Dibilang jahat banget juga enggak, dibilang baik banget juga enggak gitu. Jadi benar-benar membuat lu berpikir dan istilahnya punya intrik yang lebih ekstra gitu untuk bisa relate dengan si karakter villain ini. Nah, kalau ngomongin tentang pengembangan karakter, biasanya ya karakter-karakter villain itu biasanya dia di-challenge nih ya. Untuk satu gitu ya, mencari cara-cara kreatif untuk break the status quo. Oh, damn it. Well, what are you waiting for? Kick the hell out of me and get your standing ovation. Mereka istilahnya hadir untuk proof ya bahwa sistem atau value-value status quo yang diamini gitu ya oleh si hero itu adalah value-value yang istilahnya terlalu idealis dan justru bisa dibilang terlalu utopis ya, alias terlalu berfantasi. Nah, perjalanan villain itu biasanya kan tadi seperti yang gue bilang ya, jadi value-value yang dia exist itu ada di dalam spektrum-spektrum tertentu ya. Biasanya ya, karena ada value-value itu, mereka tuh bisa ya berpikir secara lebih kreatif, dan menurut gue tuh ya punya perspektif yang cukup unik gitu, dan terkadang sangat masuk akal loh. Sehingga ya, makanya seperti yang gue bilang tadi, di penulisan modern banyak banget ya, bahkan kita tuh bisa kayak, iya bener juga ya si villain ini. Atau kita justru mendukung ya aksi-aksi immoral yang dilakukan oleh si villain-villain ini gitu. Jadi kayak menjustifikasi aja. Padahal sebenarnya aksi itu bisa dibilang secara moral ya itu salah atau buruk lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau secara learning sih ya, gue belajar sesuatu yang menurut gue sangat-sangat valuable untuk inovasi dari villain. Nah, yang pertama, villain itu biasanya punya pemikiran yang lebih kreatif. Dan yang kedua, mereka itu biasanya punya keberanian yang lebih besar daripada hero gitu ya. Karena mereka sendiri berpijak pada sistem yang bisa dibilang bertentangan ya, atau di luar dari sistem yang berlaku atau status quo gitu. Jadi istilahnya lu bayangin ya, lu memperjuangkan sesuatu yang mungkin itu misalnya salah secara moral ya, atau tidak oke, tapi lu tetap berusaha untuk ya mengubah sistem itu gitu. Jadi menurut gue dari segi sudut pandang ya, dari sudut pandang keberanian, orang ini sebenarnya lebih berani daripada hero. Karena kalau hero kan ya, kalau lu ada di society dan lu bisa conform, ya biasanya pasti lu akan lebih disupport oleh society itu. Jadi sebenarnya villain itu lebih banyak rule breaker. Dan rule breaker itu adalah salah satu ya, atau pathway yang utama gitu untuk bisa ya berpikir secara lebih kreatif and hopefully bisa menciptakan sebuah inovasi. Dan mereka itu juga lebih unpredictable ya, jadi terkadang sulit gitu untuk apa ya, kalau kita berbicara dalam strategi perang ya, unpredictability itu termasuk sesuatu yang sebenarnya advantageous gitu. Jadi siapapun musuh lu nggak bisa memprediksi sebenarnya ini bakal arahnya kemana ya, ternyata kesini dan segala macam. Jadi menurut gue itu traits yang sangat-sangat menarik gitu ya, kalau dilihat dari kacamata bagaimana kita berstrategi ya untuk memenangkan sesuatu. Dan mereka juga biasanya lebih pragmatis ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau hero itu kan dia lebih punya idealisme tertentu, kalau villain itu biasanya dia lebih berpijak pada realita. Jadi nggak heran kalau misalnya terkadang ya, sampai a certain point ya, lu bisa lihat seorang villain itu punya pemikiran yang lebih bijaksana daripada si hero. Hero tuh biasanya lebih naif, seperti itu. Ya, tapi kembali lagi ya, menurut gue yang hilang dari villain itu biasanya adalah batasannya. Jadi mereka nggak tahu nih batasan moral. Jadi mereka tuh punya moralitas yang unik. Biasanya mereka akan menghalalkan segala cara untuk mencapai apapun yang mereka inginkan.
Secara personal ya, traits-traits karakter yang dimiliki oleh seorang villain itu sebenarnya adalah traits-traits yang sangat cocok untuk men-trigger ya kultur inovasi. Traits-traits seperti mau dulu berbisa ya, mau gitu untuk berpikir kreatif gitu ya, bagaimana mau untuk mengeksplor daerah-daerah yang misalnya belum pernah di touch gitu ya, dengan harapan ya bisa memberikan new insight atau perspektif-perspektif baru. Traits-traits yang istilahnya mau untuk men-challenge sistem yang ada. Menurut gue itulah traits-traits yang bisa dibilang pro-inovasi. Tanpa traits-traits villain yang gue sebutkan tadi ya, biasanya sebuah bisnis itu jadi sulit berkompetisi ya. Kenapa? Yang pertama, karena mereka itu biasanya lebih mudah untuk didikte oleh sistem yang berlaku. Ya istilahnya kalau lu berada di sistem yang sangat favor banyak duit ya untuk bisa melakukan marketing, ya lu yang nggak punya duit otomatis akan menjadi susah gitu untuk apa ya istilahnya sustain ya ataupun bertahan dalam sistem tersebut ya. Jadi lu kurang mau untuk mengeksplor cara-cara lain atau menciptakan jalan lu sendiri, misalnya seperti itu. Atau yang kedua gitu, bagaimana pada akhirnya sebuah bisnis itu menjadi terlalu kaku ya untuk tidak mau beradaptasi gitu, karena tidak ingin berpikir kreatif, tidak ingin menciptakan perubahan-perubahan di dalam dirinya sendiri. Namun ya, agar inovasi lebih mudah disupport, dicintai, dan diterima oleh masyarakat, traits-traits hero itu adalah traits-traits yang lebih menguntungkan dan lebih efektif dibanding traits-traits villain. Hero itu adalah sesuatu yang berpijak pada status quo. Ya, jadi biasanya mereka itu punya kesamaan yang lebih banyak gitu ya dengan orang-orang secara mainstream. Jadi menurut gue seperti integrity ya, bagaimana responsibility terhadap apa yang kita ajukan gitu kepada masyarakat. Menurut gue itu adalah dua traits yang bisa membuat ya pada akhirnya inovasi itu bisa benar-benar sustain ataupun bahkan bisa terjuantahkan jadi sebuah inovasi itu sendiri. Kan biasanya inovasi itu kan mulai dari sebuah ide kreatif gitu ya, yang kemudian akhirnya ditweak demikian rupa ya sehingga ide tersebut bisa terimplementasi secara nyata dan diterima oleh masyarakat. Just like a two sides of a coin ya, jadi dibutuhkan tuh ya dua traits itu untuk melengkapi berbagai sisi koin sehingga koin itu bisa menjadi useful atau berguna. Nah, kalau secara reflektif, biasanya yang gue lakukan ke diri sendiri adalah yang pertama, bagaimana sih sebenarnya komposisi traits atau karakteristik ini di dalam diri gue secara internal dan bagaimana sih gue memanifestasikannya ke dalam berbagai macam tindakan yang gue lakukan sehari-hari, baik itu dalam mengambil keputusan, ya membangun apapun yang sedang gue bangun gitu. Ya istilahnya mencoba untuk lebih sadar terhadap traits tersebut. Sehingga gue bisa ya menentukan kira-kira bantuan-bantuan kolaboratif seperti apa sih yang bisa gue expect dari siapapun yang bekerja sama dengan diri gue. Nah yang kedua ya biasanya gue akan mulai mencoba untuk mendefinisikan batasan-batasan untuk traits hero dan juga villain dalam diri gue sendiri gitu. Jadi sebenarnya batasan gue agar tidak menjadi hero yang naif itu seperti apa sih? Dan batasan gue agar tidak menjadi villain yang istilahnya total evil gitu seperti apa sih gitu. Dan di batasan-batasan tersebut lah yang pada akhirnya gue akan bernavigasi. Dan kalau kita bicara dalam konteks yang lebih kolaboratif ya, atau misalnya kita bicara tentang tim. Nah biasanya yang akan gue lakukan adalah bagaimana sih, yang pertama ya, sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang gue lakukan dengan diri gue sendiri ya. Yang pertama adalah assess dulu gitu. Jadi dalam tim gue ini sebenarnya komposisinya seperti apa sih traits si hero dan juga si villain ini gitu. Dan sebenarnya yang lebih menarik itu adalah kalau memang gue misalnya ingin membangun sebuah kultur yang lebih pro inovasi gitu, dimana kita bisa men-trigger ide-ide kreatif dan segala macamnya, ya memang mau nggak mau gue harus ya istilahnya menginfuse dimanapun traits villain ini bisa berkembang dengan batasan-batasan yang gue definisikan secara jelas gitu dalam tim ya tentunya. Nah jadi dengan adanya dinamika yang lebih harmonis ini, gue yakin itu adalah kuncinya seperti itu. Ya tujuan aktivitas reflektif tersebut ya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai balance ya atau keseimbangan gitu. Karena gue percaya untuk sesuatu bisa sustainable mereka tuh harus balance gitu. Mereka harus bisa hidup dalam paradoks. Ya seperti hidup itu sendiri ya. Tapi kembali lagi you have to be persistent but flexible at the same time. You have to be smart but to be genuine at the same time gitu. Jadi ya bener-bener menurut gue it's a dance. That's why building something is actually an art. So if you want to foster or culture innovation, I think you should think a little bit like the villains. I'll see you guys on my next video. Bye bye.